Perkenalkan, nama saya Miko Natael, selaku Ketua Umum HIMIESPA periode 2022-2023, Kabinet Damaksana. Dan saya Abdian Anugrah, selaku Sekretaris Jenderal HIMIESPA periode 2022-2023. Halo Kak. Halo. Aku izin minta waktunya sebentar ya. Iya boleh. Kalau boleh tahu aku lagi ngobrol sama siapa nih? Halo, kenalin aku Mayang selaku Kepala Biro Bapas 2020. Dan aku Alin sebagai Wakil Kepala Biro Bapas angkatan 2020. Oke, Bapas ya berarti. Kalau boleh tahu Bapas tuh ngapain aja sih Kak? Nah, Bapas itu atau Biro Administrasi dan Pengelolaan Aset itu merupakan biro yang bertanggung jawab atas seluruh administrasi kegiatan HIMIESPA di bidang kesekretariatan, meliputi Propo, LPJ, surat, dan pengelolaan aset nih. Nah, kalau misalnya program kerjanya tuh ada apa aja sih Kak? Jadi proker di Bapas tuh ada 5. Yang pertama ada TIMI atau Timeline HIMIESPA, kemudian ada kesekretariatan, inventarisasi aset, pelatihan Skill of Bapas, dan juga ada pengelolaan keuangan. Wah, berarti sultannya HIMIESPA nih ya. Bener banget. Oke, karena udah seru banget nih di Bapas, aku lanjut ke biro yang lain ya Kak. Oke, thank you. Nah, mereka tuh ngajaknya habis ETT gitu. Oh, hai. Dari PSDM kan ya? Iya. Kalau boleh tahu, aku lagi ngobrol sama siapa aja sih nih? Aku Vicky, wakabirnya PSDM. Terus ada Embun, dia kabir, Alia, sama Hana. Oke, cantik-cantik banget nih dari PSDM. Kalau boleh tahu, PSDM tuh ngapain aja sih? PSDM itu adalah Biro Pengembangan Sumber Daya Manusia yang bertanggung jawab atas pengawasan dan pengembangan internal HIMIESPA. Nah, kalau untuk prokernya ada apa aja tuh? Oke, selain sebagai support system nih, kita juga menjalankan proker juga ya. Jadi proker kita ini terbagi menjadi 2 kategori, yaitu proker acara dan proker mini. Untuk proker acaranya sendiri kita punya 6 proker. Yang pertama ada open recruitment, ada serah terima jabatan, ada bimbingan dasar, ada pampers, evaluasi, dan yang terakhir nih proker terbaru kita yaitu magang. Jangan lupa ikut magang ya. Nah, terus nih, kalau yang buat program ininya itu juga ada 6. Yang pertama itu ada birthday calendar, terus ada star of the month, habis itu ada jalinan kasih, poin, rapor, dan yang terakhir itu ada pampers rutin yang diadakan tiap bulan. Seru banget nih. Tapi kalau misalnya mau join PSDM tuh ada kriteria khusus nggak sih, Kak? Nah, untuk teman-teman yang mau join PSDM, teman-teman tuh harus bisa solutif, komunikatif, serta suportif. Oke, udah lengkap banget nih info tentang PSDM. Thank you banget buat waktunya. Aku ke biro lain dulu ya. Oke. Halo Kak. Halo. Kalau aku boleh tahu, aku lagi ngobrol sama departemen apa nih? Oh, kita dari Departemen Eksternal. Oke. Terus sama siapa nih Kak aku ngobrol? Oke, perkenalkan namaku Haryo, aku adalah Ketua Departemen Eksternal. Dan aku Eris sebagai Wakil Kepala Departemen Eksternal. Oke. Kak Haryo, Kak Eris, aku mau nanya dong di DE ini ngapain aja sih Kak? Oke, jadi DE itu pada dasarnya atau kita kenal Departemen Eksternal adalah departemen yang bertanggung jawab untuk menghubungkan informasi, kemudian menjalin relasi serta kerjasama dengan pihak-pihak luar eksternal, dan kemudian itu dibagikan juga ke teman-teman sivitas akademika, ilmu ekonomi FEB UGM atau bahkan FEB UGM sendiri. Nah, kalau untuk program kerjanya tuh ada apa aja Kak? Nah, jadi di Departemen Eksternal itu kita ada Alumni Insight, Comparative Study, Institutional Visit, Social Project, Strategic Partnership, Inspirasi Corner, External Database, dan Event Collaboration. Yang pasti event-eventnya bakal seru-seru banget ya. Yes, betul banget. Oke, udah seru banget nih DE, tapi kira-kira ada yang mau dijelasin lagi nggak sih Kak tentang DE, kayak yang menurut Kakak harus orang tahu tentang DE? Well, ya namanya juga Departemen Eksternal ini berhubungan juga dengan kehumasan ya, untuk hubungan masyarakat. Jadi kayak kita harus dituntut juga untuk jago berbaur dan bersosialisasi seperti teman-teman saya belakang dari Departemen Eksternal sedang bersosialisasi. Halo. Di teman-teman saya ngomongin soal networking, saya juga punya tips sederhana soal networking. Akan saya contohkan. Halo, namanya siapa? Halo, nama aku Eris. Aku namanya Haryo. Salam kenal. Gitu, udah bukan? Masuk ke departemen berikutnya. Kak Vira. Hai. Lagi sama teman-teman Dios ya? Yes, bener banget. Kakak kadepnya Dios kan? Aku mau kenalan dong sama teman-teman Dios. Oke, boleh. Mulai dari aku kan ya, kan sebagai kadep, terus dari aku nih. Iya, halo, aku Nopal, aku sendiri sebagai Wakadip Kios. Oke, lanjut. Halo, aku Dini sebagai staf kios.
Halo, aku Radit sebagai staf Dios juga. Di Dios tuh ngapain aja sih kak? Oke, jadi DIOS atau Departemen Internal Organisasi merupakan departemen yang fokusnya itu untuk menyelenggarakan acara-acara untuk memperkerat internal ilmu ekonomi UGM. Kita juga bertujuan untuk memfasilitasi pengembangan minat dan bakat mahasiswa ini. Nah kalau untuk prokernya ada apa aja sih kak? Nah, kalau untuk proker Dios itu yang pertama ada Nyambi. Nyambi itu adalah penyambutan mahasiswa ilmu ekonomi yang baru. Kemudian yang kedua ada DSE. Acara ini bertujuan untuk merayakan hari ulang tahun ilmu ekonomi. Yang ketiga ada ekspresi, di mana ekspresi ini ada 3 proker cabang. Yang pertama ada birthday kalender, prestasi, dan iya berduka. Yang keempat ada Nekoven. Nekoven ini adalah proker yang dijalankan oleh mahasiswa baru. Kemudian yang kelima ada hari besar, larut, korsade, aspirasi, dan Imax. Itu adalah proker-proker yang ada di Dios. Ya seru banget nih Dios. Tapi kira-kira ada nggak yang dari kakak sendiri kayak semua orang harus tahu tentang Dios, apa sih itu kak? Oke, mungkin yang harus tahu dari DIOS tuh walaupun prokernya banyak ya, itu jangan diambil pusing gitu lah kayak sepanjang juga. Kalau kita di sini santai-santai banget dan lingkungan kerjanya juga seru banget gitu sih. Oke, udah seru banget nih sama Dios. Mungkin aku ke biro dan departemen lain dulu ya kak. Oke, thank you. Terima kasih. Halo kalian. Halo. Kalian nih lagi sibuk ngapain sih kayaknya? Sibuk banget. Sibuk desain buat face Instagram IMIESPA. Oh, IMIESPA ya. Kalau boleh tahu kalian dari biro departemen apa ya, kok desain-desain gitu sih? Oh, kami itu dari MIP, Media, Informasi, dan Publikasi nih. Kalau boleh tahu peran kalian nih buat IMIESPA apa ya? Nah, kita itu memfasilitasi biro dan departemen lain terkait program kerjanya, terus ada juga brand controlling dan menjadi media publikasi dan juga penyampaian informasi. Keren. Kalau boleh tahu program kerja kalian tuh ada apa aja ya? Pekerjaan kita sendiri itu ada brand controlling, pembuatan desain, pembuatan video editing, dan pembuatan podcast. Untuk prokernya kita itu ada video profile, kompilasi quickie, e-post, podi, dan masih banyak lainnya. Kalau boleh tahu kesan dan pesan kalian di MIP itu gimana ya? Nah, kalau pesan aku selama ikuti di MIP itu, aku jadi terasa kemampuannya dalam bidang desain, terutama di suasana profesional ini. Kalau pesan aku selama di MIP buat maba itu jangan takut-takut lah buat join MIP. Keren. Makasih ya guys. Nah, ini jadi buat kalian nih yang tertarik buat konten-konten di feeds IG HIMIESPA, bisa banget nih kalian join ke MIP HIMIESPA. Hai guys. Ini ada seru-seru apa nih? Hai Arya, ini kita lagi baca-baca jurnal nih buat kajian ekonomi bulan ini. Kalau boleh tahu nih kalian dengan siapa aja ya? Aku Triani dari Ilmu Ekonomi 2020. Aku Atna dari Ilmu Ekonomi 2021. Aku Esther dari Ilmu Ekonomi 2020. Kok kalian bajunya seragam ya, HIMIESPA? Kalau boleh tahu kalian dari departemen apa nih? Nah, kita dari DKP, Departemen Kajian dan Penelitian nih. Kerjanya apa aja ya DKP ya, kalau boleh tahu? Nah, jadi namanya aja kan DKP, Kajian dan Penelitian. Jadi di sini kita bakal bahas seputar isu-isu ekonomi di masalah sekitar kita lewat beberapa proker. Jadi ada quickie, ada beta, ada kanal, ada portal, dan lain-lain. Dan tidak hanya itu, kita juga punya acara-acara seru kayak Triponomics dan Bangsa. Wah, keren banget tuh. Berarti kalau kita mau tahu berita-berita ekonomi baru-baru ini, kita bisa lihat ini dong, Instagram kalian atau HIMIESPA ya? Iya dong, harus banget baca-baca output dari kita. Terima kasih ya guys. Oke. Ya, sebelumnya kan kita udah ketemu sama DKP nih. Selanjutnya ke DPP yuk. Halo guys. Halo. Kalian nih rame-rame lagi ngapain sih? Kita lagi bikin proposal. Kalau boleh tahu, boleh kenalan nggak satu persatu? Halo, aku Laras angkatan 20. Aku Naura angkatan 20. Aku Evan angkatan 21. Aku Bagas angkatan 21. Nah, aku mau nanya dong, DPP itu apa sih? Nah, DPP itu merupakan kependekan dari Departemen Pelatihan dan Pengembangan. Nah, DPP sendiri merupakan departemen yang bertujuan untuk menggali dan juga meningkatkan potensi mahasiswa ilmu ekonomi agar mereka dapat berpikir lebih kritis lagi, boost akademikum dan juga non-akademik. Program kerja kalian apa aja sih? Oke, kalau program kerja sesuai dengan namanya ya Departemen Pelatihan dan Pengembangan, otomatis fokusnya adalah pelatihan dan pengembangan melalui seminar, workshop, diskusi, dan pelatihan lainnya yang tercermin dari 8 program kerja, diantaranya yaitu Economic Stock, Mini Diskusi, HIMIESPA Integrated Training System, Informasi, Inspirasi, Studium General, dan HIMIESPA Belajar. Developing Future Economy.